أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Walaupun mereka tidak melihatnya, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Sungguh, Kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan Kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan berkas-berkas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas atau Lauh Mahfuz. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Yasin, surat ke-36, ayat 11 dan 12. Min a'zamil igtirari indi at-tamadi fidh dhunubi ala raja'il afwi min ghairi nadamatin wa tawaqqu'il qurbi min Allah ta'ala bi ghairi ta'atin wa intidari zar'il jannati bibid rinnari wa talabi daril muti'ina bil ma'asi wa intidharil jazai bi ghairi amalin wa tamanni ala Allah azza wa jalla ma'al ifrati. Yahya bin Mu'ad radhiyallahu an, beliau berkata, menurutku tipuan yang paling besar kepada Allah adalah satu, terus-menerusnya aku berbuat dosa
dengan harapan dosaku dapat diampuni tanpa adanya penyesalan. Yang kedua, aku merasa dekat dengan Allah tanpa taat kepadanya. Yang ketiga, menanti kenikmatan surga dengan menabur benih-benih neraka. 4. Mencari tempat orang-orang yang taat atau surga dengan kemaksiatan. 5. Menanti pahala tanpa beramal. 6. Mengharapkan rahmat Allah dengan perbuatan yang melampaui batas. Dalam hal ini, kita dianjurkan untuk berusaha lahir dan batin. Dalam menggapai cita-cita, tidak cukup dengan berdoa saja, tidak cukup hanya berusaha saja, tetapi harus dengan usaha dan doa. Hal ini sesuai dengan kata seorang penyair dalam bentuk bahar basit sebagai berikut. Yarjun najata wala yas'aluku masalikaha innas safinata la yajri 'alal yabisi. Dia mengharapkan keselamatan, tapi dia tidak menempuh jalan. Sesungguhnya kapal laut tak dapat berjalan di daratan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, alhamdulillah kita berada di tahun baru 1445 Hijriah. Dengan harapan marilah kita berhijrah dari salah menuju soleh. Coba dilihat di surat At-Taubah 67 sampai 70 adalah orang-orang yang salah. Kemudian di surat At-Tahrim ayat 6 sampai 8 adalah taubatan nasuhanya. Dan untuk menjadi orang yang soleh di At-Taubah ayat 71 sampai 72. Marilah kita bersama-sama senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita untuk senantiasa berzikir, berfikir, berikhtiar, dan bertawakal. Demikian pula mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba yang selalu bersyukur, selalu berdoa, dan beristighfar, bertaubat, serta bersedekah. Mudah-mudahan dengan wasilah amal soleh yang kita laksanakan dengan ikhlas dan istiqomah, mudah-mudahan apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebahagiaan, kita bersyukur kepada Allah atas rahmat dan nikmatnya itu, lebih bersemangat di dalam beribadah. Dan mudah-mudahan pada saat kita diuji oleh Allah tentang hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang berat untuk kita laksanakan, hal-hal yang tidak kita senangi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesabaran.
Doa-doa kita mudah-mudahan saudara-saudari kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dengan sebuah doa, Ya Rabban Nasi, Ishfi anta syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Amin ya Rabbal Alamin. Tobat nasuha. Tobat yang diperintahkan kepada orang-orang mukmin adalah tobat nasuha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat nasuha." Artinya tobat yang semurni-murninya. Surat At-Tahrim ayat 8. Lalu apa yang dimaksud dengan tobat nasuha itu? Dalam tafsirnya Ibnu Katsir berkata, maksudnya adalah tobat yang jujur dan pasti, menghapus kesalahan yang sebelumnya, membenahi orang yang bertobat, dan menghilangkan dari dirinya segala perbuatan salah yang telah ia lakukan. Yang salah dengan taubat menjadi soleh. Inilah luar biasa Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha pengampun, Allah yang maha bijaksana, memberikan solusi kepada kita semuanya. Mudah-mudahan istighfar dan taubat kita menjadi solusi seluruh problematika hidup kita dan problematika waktu kita mau meninggalkan dunia ini, dan mudah-mudahan sampai nanti yaumul ba'ats di akhirat kita ditolongi sama Allah Subhanahu wa taala berkat taubatan nasuha kita. Amin ya Rabbal Alamin. An-nasuha itu merupakan sigoh mubalaghah, bentuk yang menunjukkan lebih dari kata nasih, sebagaimana kata syakur dan sabur merupakan bentuk mubalaghah dari kata syakir dan sobir. Dalam bahasa Arab, kata nasuha yang berasal dari huruf nun, sod, dan ha itu mengisyaratkan ungkapan bebas atau ikhlas atau al-khulus. Nasoha al-asal atau madu itu bersih jika kosong dari pencampuran. Dengan demikian, an-nasuh bebas atau ikhlas dalam ibadah. Adapun an-nasuh dalam musyawarah berarti membebaskan musyawarah itu dari bentuk penipuan, pengurangan, perusakan, dan melakukannya dalam kerangka yang paling sempurna. An-nus bersih atau ikhlas itu adalah lawan dari kata al-qis. Itu adalah lawan dari kata tipu atau curang. Para ulama berselisih pendapat mengenai hakikat dari pengertian tobat nasuha. Bahkan Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya bahwa ada 23 pendapat mengenai hal tersebut. Akan tetapi semua perbedaan itu hanya mengarah pada satu pengertian, sekalipun memiliki perbedaan dalam pengungkapannya. Ibnu Jarir, Ibnu Katsir, dan Ibnu Al-Qayyim meriwayatkan bahwa Umar ibnu Mas'ud
radhiyallahu an dan Ubay ibnu Ka'ab, beliau berkata, tobat nasuha itu adalah ketika seorang bertobat dari dosanya dan kemudian ia tidak mengulanginya lagi, seperti halnya air susu sapi tidak kembali ke teteknya. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an beliau berkata, tobat dari dosa itu adalah seseorang bertobat dari dosa tersebut dan ia tidak kembali melakukannya. Sanad dari riwayat tersebut bersifat mauquf sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir. Hasan al-Basri radhiyallahu an beliau berkata, tobat itu adalah ketika seorang hamba menyesali dosanya yang telah lalu dan ia bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Al-Kalabi berkata, tobat itu adalah seseorang beristighfar dengan lisannya, menyesali dengan hatinya, dan mencegah dari perbuatan buruk dengan fisiknya. Sa'ad ibnu Musayyab juga berkata, tobat nasuha itu adalah ketika kalian menasihati diri kalian sendiri untuk tidak berbuat dosa. Ada yang mengatakan bahwa kata nasuha itu dimaknai dengan makna bentuk objek atau orang yang bertobat mendapatkan nasihat padanya. Ada juga yang mengartikan dengan makna bentuk subjek, yaitu bersih, tulus, dan jujur. Muhammad ibnu Ka'ab al-Qurtubi beliau berkata, tobat nasuha itu mencakup 4 makna: beristighfar dengan lisan, meninggalkan dengan badan, bertekad untuk tidak mengulangi dengan hati, dan menjauhkan diri dari teman yang buruk akhlaknya. Marilah kita bersama-sama senantiasa mencari teman yang baik akhlak budinya, sebagaimana yang ada di dalam surat An-Nisa ayat 69 sampai 70. Dan marilah kita bersama-sama mencari teman yang soleh dan solihah, yaitu berada di surat At-Taubah ayat 71 sampai 72. Dan juga ada sahabat-sahabat yang setia, yaitu mereka para pecinta orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, dan dia juga mencintai menjadi pendengar setia setiap kajian ataupun itu nasihat-nasihat yang ada, mereka dengarkan dengan telinganya, sehingga diharapkan dia mampu untuk menambah pencerahan dari berbagai persoalan yang dia hadapi. Dan demikian pula sahabat yang pembelajar dan terpelajar, itulah sahabat-sahabat kita yang baik, dan mereka mencintai ilmu, sehingga dengan persahabatan itu kita akan semakin kuat, semakin baik tingkah dan tutur kata kita, karena ternyata orang-orang yang sukses itu punya sahabat-sahabat yang setia, sahabat-sahabat yang baik,
Seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, juga mempunyai sahabat-sahabat yang luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq, juga Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah. Itu sahabat-sahabat mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah dengan akhlak yang mulia kita bersama-sama menjadi uswah bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan saudara-saudari kita, dan marilah kita bersahabat dengan orang-orang yang beriman takwa. Mudah-mudahan SDA dalam arti sahabat dunia akhirat bisa menjadi SDA selamat dunia akhirat. Surat Al-Qasas ayat 77. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.